hari ini? Alhamdulillah sehat sekali, Mbak. Sehat sekali, alhamdulillah ya dok, senang sekali karena hari ini sehat. Selalu tetap semangat ya dok? Harus semangat. Harus semangat ya dok. Mbak sehat? Alhamdulillah sehat sekali dokter. Di era pandemi ini harus selalu jaga kesehatan ya dok ya? Ya, ini ada riwayat pendidikan dari Dr. Muslim Kasim, MSc, SPTH-TKL. Beliau lulusan kedokteran umum dari Universitas Gadjah Mada tahun 2005. Beliau juga lulus dengan gelar Master of Science dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di tahun 2010 dan lulus sebagai dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di tahun 2012. Betul ya dokter ya? Ini gelarnya sangat banyak sekali ini dok. Iya, harusnya dikurangin itu. Oh dikurangin ya dok ya? Kalau dikurangin nanti nggak jadi ini dok. Ya. Dokter sesuai dengan tema kita hari ini nih dok. Temanya sangat-sangat menarik ini dok, karena masih familiar ya. Belum familiar di di masyarakat gitu ya dok. Screening pendengaran pada bayi baru lahir gitu. Sebenarnya apa sih dok screening pendengaran pada bayi lahir? Tujuannya, manfaatnya itu seperti apa sih dok? Bisa dijelaskan? Ya, jadi screening pendengaran pada bayi baru lahir itu adalah suatu tes yang dimana tujuan yang kita ingin capai adalah mencari bayi-bayi yang lahir dengan gangguan pendengaran, Mbak Dwi. Oke, bagi audiens atau viewers yang ingin bertanya nanti tentang tema kita, nanti kita akan buka dengan sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Nanti bisa ditulis di kolom komentar kita ya. Dokter, screening pendengaran pada bayi lahir itu sebenarnya penting nggak sih dok? Gitu. Karena belum banyak yang melakukan ya dok ya. Untuk angka kejadian untuk gangguan pendengaran di Indonesia itu sebenarnya sampai berapa dok? Ya. Jadi screening pendengaran itu menjadi penting dikerjakan karena sebenarnya kasus atau kejadiannya cukup banyak, Mbak Dewi ya. Jadi kalau dari hasil penelitian itu kita bisa temukan 1-2 kasus tiap 1000 kelahiran normal ya. Jadi anak-anak yang lahir normal itu ada 1000 kelahiran kita bisa temukan sekitar 1-2. Ini angkanya akan sangat meningkat, bisa 8-10 kali apabila terjadi pada bayi-bayi yang bermasalah. Nah, misalnya dia lahir dengan berat badan lahir rendah, kemudian dia lahir dengan hiperbilirubinan, ya, atau dia ada riwayat asfiksia, nah itu dia angkanya bisa lebih tinggi lagi. Jadi angkanya kejadian cukup tinggi sebenarnya. Cukup tinggi ya dok ya. Nah, kemudian masalahnya anak yang lahir dengan gangguan pendengaran ini kan tidak kelihatan, Mbak Dwi. Beda misalnya kalau anak lahir dengan bibir sumbing. Iya, nah, anak lahir bibir sumbing kan begitu brojol langsung kelihatan ya. Iya. Secara fisik gitu secara ya. fisik langsung kelihatan gitu. Nah, sementara anak yang gangguan pendengaran ini tidak kelihatan. Nah, akibatnya apa? Biasanya datang ke layanan kesehatan itu sudah telat, umur 3 tahun, umur 4 tahun, baru datang diperiksakan. Gitu. Biasanya datangnya periksanya biasanya ibunya, dok nih anak saya kok belum bisa ngomong. Ada masalah ya, jangan ada masalah di pita suaranya, biasanya kayak gitu ibunya ya. Nah ternyata masalahnya adalah di pendengaran yang kita tidak bisa deteksi. Nah kalau tadi pertanyaannya angka kejadian, itu memang kalau di Indonesia sekarang masih sedang kita kumpulkan datanya, tapi diestimasikan dalam setahun mungkin bisa lebih dari 5.000 kasus anak lahir dengan tuli sementara di Indonesia yang sebagian kasus mungkin kita tidak terdeteksi ya gitu. Ini kan karena belum begitu paham ya dok, para orang tua yang di sana, mungkin calon orang tua dan orang tua yang ini sebenarnya pemeriksaan itu berbahaya nggak sih dok? Artinya ada efek-efek dari pemeriksaan itu nggak dok? Mungkin pemeriksaannya apakah nanti berpengaruh ke dirinya, apakah dirinya nanti jadi stres, jadi bermasalah begitu dokter? Seperti apa pemeriksaannya itu dok? Jadi pemeriksaan screening pendengaran dengan alat wire ini sebenarnya teknik pemeriksaannya cukup simpel Mbak Dwi ya. Jadi simpel dan tidak invasif sebenarnya. Jadi pemeriksaannya cuma kita tempelkan ear tip dari alatnya ke telinga bayi, kemudian kita jalankan alatnya beberapa menit. Apabila kondisi bayi cukup tenang, dia tidak nangis, itu biasanya dalam beberapa menit sudah selesai pemeriksaan. Gitu. Apa mungkin bisa kita sekalian? Boleh dokter, mungkin supaya jelas para viewers yang sedang ragu-ragu atau sedang dalam gambaran seperti apa sih pemeriksaannya. Narasumber kita akan mempraktekkan atau menjelaskan seperti ini loh pemeriksaannya, dan itu pemeriksaannya tidak berbahaya, cukup aman, cukup simpel. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di sana atau calon ibu atau para orang tua yang belum mengetahui, silakan bisa dilihat dari dokter
kita, narasumber kita, dokter Muslim, ini akan mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaannya, dan itu memang cukup simpel. Bisa kita lihat dari Jadi pemeriksaan screening pendengaran kita menggunakan alat namanya OAE ya. Iya. Jadi alat ini akan mendeteksi suatu gelombang suara yang dipantulkan oleh telinga. Iya. Jadi pada kondisi telinga normal itu kita tahu telinga kita kan ada 3 bagian ya Pak ya. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam itu nanti ada sel-sel rambut yang apabila dia mendapatkan stimulus suara, dia akan mengeluarkan suatu gelombang. Nah, gelombang itulah yang kita tangkap dengan alat OAE ini. Nah, ya, karena kalau telinga normal dia pasti akan mengeluarkan gelombang OAE tersebut. Jadi pemirsaannya simpel, ini alatnya kita hidupkan. Oke. Kemudian, nah ini tipsnya, ujung ini kita tempelkan ke telinga bayi. Jadi pemeriksaan sama sekali tidak ada efek yang membahayakan buat bayi ya. Iya. Ini semacam kalau orang mau dengar musik pasang Headset headset gitu. gitu aja. Nah, cuma karena kalau bayinya nangis itu biasanya pemeriksaan bisa jadi agak lama. Jadi kalau bisa usahakan bayinya tenang ya dok ya. Ya, betul. Kalau sambil dipangku oleh orang tua bisa dokter? Oh, boleh juga. Bisa ya. Kita harus bisa kesini. Itu ada dokter Ya, sedang dokter. mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan OAE. Jadi untuk para viewers atau audiens sambil menunggu dokter dalam pemeriksaan, kita buka sesi tanya jawab dari yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita. Boleh ketik komentarnya, nanti akan kita undang. Dan bagi yang ingin memberikan pertanyaan, boleh silakan untuk diketik di kolom komentar kami. Nanti akan saya bacakan atau saya sampaikan ke narasumber kita. Sambil kita akan menunggu dari hasil pemeriksaan yang sedang dilakukan. Biasanya berapa lama dokter untuk pemeriksaannya? Nah, biasanya seperti ini contoh yang hasil dari refer ya. Nah, jadi pada hasil pemeriksaan itu nanti ada 2 aja yang hasilnya dia pas atau refer seperti itu. Nah, kurang lebih pemeriksaan seperti ini, Mbak Dali. Jadi kita pasangkan alatnya ke telinga, ujung tipsnya kita pasang ke telinga, kemudian alatnya kita hidupkan. Nah, cuma kondisi bayi itu dia harus tenang, proses ke bayi. Nah, kalau bayi dia ada kondisi sedang nangis, gerak-gerak biasanya agak sulit pemeriksaannya. Nah, kurang lebih gitu. Sebenarnya dia kucing ya untuk pemeriksaan. Dan alatnya pun tidak terlalu rumit, hanya ada satu selang atau satu kabel yang menghubungkan ke bayinya ya. Ya, betul. Artinya itu bayinya tidak terasa terganggu gitu ya. Oh, tidak. Artinya kalau dalam pemeriksaan ini memang kita harus menentukan kondisi bayi itu ada tenang atau tidur gitu ya. Ya, itu lebih bagus. Jadi biasanya saya kalau bayi lagi nangis, serta melakukan screening kita kasih minum ASI dulu ya, atau biar tenang dulu bayi kita lakukan pemeriksaan. Kalau untuk bayi dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan adanya abnormal gitu, akhirnya ada yang bermasalah gitu. Apa intervensi yang sebaiknya dilakukan atau diketahui oleh orang tua gitu? Ya, jadi ini kan sebenarnya pemeriksaan merupakan screening ya. Nah, screening itu apa? Screening itu tujuannya kita pengen nyari anak-anak yang kira-kira dia punya potensi bermasalah pada pendengarannya. Nah, sehingga kalau kita temukan hasilnya refer, maka itu wajib nanti kita follow up pada usia 1 bulan. Ya, kita lakukan pemeriksaan. Nanti akan untuk diagnosis bila memang akan bermasalah, atau ada pemeriksaan tambahan yang kita kerjakan. Namanya pemeriksaan ABR atau pemeriksaan berat. Nah, pemeriksaan itu nanti kalau sudah kita kerjakan, kita diagnosis apakah anaknya ada gangguan pendengaran. Nah, ini penting kita lakukan. Kenapa penting? Karena untuk segera kita lakukan intervensi. Apabila memang ternyata ada gangguan pendengaran, untuk harapan kita nanti anak ini bisa atau jangan sampai mengalami keterlambatan berbicara. Artinya dari hasil yang ditemukan kalau hasilnya itu ada permasalahan gitu ya, tapi ini tidak bisa langsung dikatakan bahwa anak ini mengalami tuli gitu ya, bahasa asalnya mungkin ya. Jadi saya katakan tadi ya, jadi pada hasil pemeriksaan, wah itu ada
hasil pemeriksaan nantinya. Hasil pas atau refer ya. Kalau pas artinya dia saya baik. Kalau refer berarti dia tidak ada salah ya. Tapi hasil refer itu belum tentu anak ini mengalami gangguan tuli, saraf, pendengaran. Bisa jadi misalnya anak ini masih ada sisa tubal saya yang menutupi di telinganya saya ya. Kalau teman-teman ini harus ada pemeriksaan lanjutan. Ya, hanya screening kita mau jaring ya. Kemudian yang jadwal follow-up setelah itu kita harus ikuti nanti ya. Untuk ini dokter mungkin ada mengambil dari ibu ya dari ibu atau orang tua ada anaknya yang mengalami tuli, maaf yang mau tuli gitu ya. Anak-anak tantangan itu anak yang kedua anak selanjutnya ya apakah bisa terjadi kemungkinan bisa sama dengan anak pertama? Artinya kalau kita bicara gangguan tuli saraf atau tuli kongenital ya, tuli yang dapat pasien sejak lahir memang banyak faktor yang bisa jadi apa gitu ya. Pertama memang faktor genetik. Faktor genetik itu apa? Artinya kalau misalnya ada salah satu orang tuanya yang mengalami gangguan perkembangan sejak lahir, atau mungkin neneknya, kakeknya, atau mungkin ibunya, nah itu ada peluang anak ini memang mengalami kesulitan yang lebih besar ya. Nah, secara genetik itu memang bisa seperti itu. Tapi juga benar-benar ketahui bahwa penyebabnya nggak masalah faktor genetik, bisa juga ada penyebab faktor lain yang menyebabkan. Mulai dari masalah sejak prenatal, kemudian perinatal dan postnatal itu bisa menyebabkan gangguan pendarahan pada anak. Jadi gangguan perinatal itu misalnya pada ibu bayi sendiri, misalnya dia mengalami infeksi pada masa kehamilan, ya. Kemudian yang kemungkinan mengalami kekurangan gizi itu juga bisa menjadi penyebab. Sehingga memang penting kita juga untuk melakukan pencegahan terhadap gangguan kalian ini atau dari faktor ini perlu ada komunikasi, jadi dia harus kontrol rutin, atau bidan secara sesuai jadwal kontrol ya. Kemudian dia harus cukupi gizinya selama hamil ya dengan gizi yang cukup. Kemudian dia harus menghindari obat. Ternyata ada obat-obat tertentu yang sama mengakibatkan juga anak mengalami kongenital. Jadi sangat kritis sekali bagi ibu yang hamil itu menghindari minum obat-obat sembarangan. Ya, jadi obat-obat itu yang dari dokter, preskripsi dokter yang kalau anak yang pertama mengalami masalah, harus cari dulu penyebabnya apa gitu ya. Bawaan-bawaan apakah anak berikut itu mengalami gangguan sama gitu ya. Nah, karena gangguan pendengaran kadang-kadang memang macam-macam gangguan. Dan kita lakukan terapi itu harus sesuai dengan gangguan pendengarannya. Bagaimana atau ini yang ingin bertanya, boleh kita lakukan sesi tanya jawab dan yang ingin bertanya secara langsung segera kami silakan nanti silakan untuk kalau komentar nanti akan kami undang untuk bicara secara langsung dengan narasumber kita. Di tempatnya ini terutama tempatnya ini kalau mereka kan belum tahu gimana sih tempat pemeriksaannya gitu. Gimana saya periksa anak saya ini untuk screening beneran gitu. Mungkin ini tuh sangat penting gitu ya karena kalau nggak tahu tempatnya dia bingung gimana gitu ya. Tempatnya di mana? Jadi kalau screening pendengaran itu biasanya di rumah sakit dan karena memang targetnya namanya screening itu kita usahakan bayi sebelum dia datang ke rumah sakit itu sudah dalam pemeriksaan. Karena kalau sudah ada keluar dari rumah sakit kan biasanya ada mungkin orang yang sibuk, lagi gimana ya. Sehingga dari awal kita ada pada bayi yang itu di rumah sakit. Kalau di Lampung ini yang baru-baru mendekat itu baru rumah sakit saya sama Itu informasi yang untuk ibu-ibu yang ada di sana ya bahwa di rumah sakit kita di rumah sakit ada pemeriksaan untuk screening dengan radiologi. Jadi untuk ibu nanti yang akan berencana melahirkan di rumah sakit kita nanti bisa menyampaikan ke tugas kami ya bahwa ini dilakukan screening dengan radiologi. Seperti yang bayi yang tadi kita lakukan pada
anak saya ini juga berkebutuhan seperti itu. Mungkin ini adalah salah satu contoh untuk apa namanya para audiens atau para wartawan bahwa ini loh titip perbedaan dari orang tua dan ini adalah salah satu orang yang mempunyai informasi bahwa ini penting dilakukan sebagai pengenalan ini dia ya. Ya, nanti memang kalau kita bicara dengan anak nanti apabila dia berlanjut dan akan sangat punya efek besar terhadap anak yang berkenalan bagi baik secara psikologi, baik secara sosialnya, dan nanti akan berdampak masa depannya. Apabila kita menentukan proses ini mungkin kita harapkan kita bisa melakukan intervensi yang tepat, anak kita harapkan masa sekolah biasa, masa SMP. Ya, begitu anak ada masa SMP itu dia akan mengalami ketegangan dengan anak-anak usia dia ini kita kejar itu pertama. Yang kedua, anak-anak juga dia usia masuk belajar bicara, sehingga kalau dia datangnya pada usia datang itu sudah telat kita. Iya, karena target kita sebenarnya kalau memang kita melakukan intervensi paling usia 9 bulan kita lakukan intervensi sehingga anak gangguan keadaan ini dia bisa menjaga ketergantungan dia untuk belajar berbicara. Maka dari pada saat sekolah dia sudah belajar sama anak-anak usia dia. Nah, memang ini adalah di luar sana di masyarakat awam itu mereka masih percaya sekali dengan mitos, mereka masih percaya sekali dengan apa namanya kebiasaan yang mengatakan bahwa anak saya 1 tahun ini belum bisa ABC atau belum bisa data seperti itu. Ternyata nanti ada yang bilang kalau dari udah bisa, anak saya 2 tahun itu udah bisa sejarah. Itu mungkin harus yang perlu kita teruskan nanti dari bawah. Mungkin ini memang dari awal anak ini sudah mengalami keterlambatan pertumbuhan, perkembangannya juga terlambat. Ternyata di usia 2 tahun anak itu juga masih sulit untuk berbicara, masih kurang menangkap respon. Artinya begitu dicek ternyata anak itu ada permasalahan di pendengarannya. Itu mitos-mitos seperti itu sebenarnya yang harus diluruskan bahwa memang informasi ini memang harus kita berikan untuk masyarakat luas bahwa edukasi yang penting yang harus kita gencarkan supaya masyarakat itu di luar sana mengetahui bahwa screening ini sangat penting Ya, karena tadi itu ya, memang efeknya nanti ke anak itu cukup besar kalau saya sampai tadi orang berkenalan dan dia akan lanjut itu. Ya. Dari apa namanya pemeriksaan untuk bayi-bayi prematur gitu loh. Tadi kan ada salah satu penyebabnya bisa dari disebabkan dari bayi itu lahir yang belum waktunya, lahir dengan dada yang kurang. Apakah itu dikarenakan menggunakan alat bernafas atau penggunaan oksigen yang terlalu berlebih, atau memang karena dari bayi itu yang berusia yang kurang gitu? Ya, jadi tadi kita sebutkan ya bahwa angka anak lahir dengan gangguan pendengaran itu kalau dia lahir bawaan mungkin bisa sebesar 1-12 di kelahiran akan meningkat apabila terjadi masalah seperti yang disebutkan tadi itu. Misalnya dia lahir dengan kurang, dia lahir dengan berlebih, ya itu bisa mengakibatkan akhirnya akan terjadi pada anak-anak dengan gangguan pendengaran. Nah, kalau penggunaan apa namanya alat penambah posisi dia itu sebenarnya yang menyebabkan gangguan pendengaran. Justru yang gangguan pendengaran adalah dari riwayat asfiksinya. Ya, jadi mereka ada gangguan jadi anak lahir rasa nangis, dari riwayat asfiksi salah satu faktor risiko anak untuk menderita gangguan pendengaran. Jadi kalau untuk penggunaan oksigen yang terlalu lama itu gangguan itu malah pemberian oksigen malah diperlukan. Soalnya kan mungkin dari apa di luar sana ada beberapa orang tua yang
Memang perlu diperhatikan juga bahwa dengan adanya riwayat perawatan di intensive care ini itu juga berbuat berisiko bagi dia. Jadi dari kita memungkinkan anak-anak yang dirawat di NICU atau dengan intensive care itu juga punya risiko kebenaran lebih tinggi dengan berbagai penyebab. Jadi kalau yang orang-orang yang punya pengalaman seperti itu sebaiknya segera segera menjalani pemeriksaan ya. Itu namanya disebut dengan narrative reward screening. Jadi bayi-bayi yang masalah itu lebih kita lakukan dalam pemeriksaan. Seperti tadi anak yang lahir kurang bulan, anak yang perawatan di NICU, anak yang lahir ada asfiksia, anak yang bertubi-tubi, itu semua masuk ke targeted reward screening. Jadi kita sering lebih menambahkan malah ke bayi-bayi yang masalah tersebut ya, karena nantinya akan kejadian gangguan pendengaran pada bayi yang masalah. Kalau untuk yang bayi-bayi remaja atau bayi masalah itu sebaiknya dilakukan beberapa saat setelah bayi ini lahir. Apa harus menunggu dengan kondisi stabil atau kondisi sehat, atau memang 1 atau 2 jam atau 1 atau 2 hari bayi itu lahir bisa dilakukan? Jadi pertama kita tentunya ingat bahwa target kita kan bayi sebelum gagal rumah sakit. Jadi kalau kita lihat di negara Eropa, di Amerika ada beberapa negara itu pemeriksaan ini sudah terpaksa sebagai kewajiban. Jadi bayi itu sebelum gagal rumah sakit harus screening semua karena tingginya akan terjadi gangguan pendengaran. Sehingga sudah sosok harusan untuk kita mencari anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran ini. Nah, kapan sebaiknya lakukan? Jadi sebenarnya tidak ada suara pasti kapan. Nanti kalau saya usahakan pada di hari 2 itu lebih baik. Ya, pada hari 2 hari pertama waktu baru lahir biasanya kan telinganya masih saya tuba dan itu mungkin bisa pemeriksaan. Kalau kita sedangkan pada saat hari 2 itu akan lebih bagus dan lebih sasaran. Artinya itu nanti jadi bahan acuan kita ya, sebagai rumah sakit Fitrausaha saya yang mempunyai fasilitas pemeriksaan pendengaran gitu ya dok, bisa memberikan edukasi ke keluarga, artinya bahwa ini dibutuhkan untuk screening bayinya ya, walaupun dengan kondisi si bayi dalam perawatan gitu ya. Jadi artinya dalam kondisi yang dalam perawatan ini tidak mempengaruhi pemeriksaan, jadi hasil pemeriksaan ini tidak dapat pengaruh dari terpasangnya bantuan nafas pasien. Bisa saja tetap bisa dilakukan ya. Di sini kan banyak sekali ya para ibu, para viewers yang belum mengetahui bahwa informasi ini penting. Sebaiknya apa sih dok yang perlu kita berikan ke keluarga, ke orang tua, motivasi apa gitu supaya mereka itu tergerak artinya bahwa ini penting, ini harus dilakukan karena ini memang khusus kepentingan anaknya ke depannya seperti itu. Motivasi apa yang perlu kita sampaikan? Ya, pertama saya ini juga ramuan yang terdekat diskus tadi pertama kejadiannya cukup tinggi sehingga kita memang harus aware terhadap anak-anak dengan gangguan pendengaran ini. Kemudian orang tua yang mungkin anak-anaknya kok ada masalah nih, misalnya kok ada suara yang tidak respon ya. Itu harus dipelajari karena kita harus ingat bahwa anak punya masa untuk belajar berbicara dan sampai mereka bablas hasil dewasa ya. Sehingga orang harus aware melihat perkembangan anak-anak, kira-kira kalau ada gangguan pendengaran sepanjang anak saya kok 2 jam itu baru mulai nih. Nah itu kita harus hati-hati ya. Jangan-jangan anak ini ada masalah di pendengaran. Anak saya sudah umur 1 tahun belum bisa ngomong apa-apa rasanya, bicaranya telat. Itu kita harus hati-hati karena seperti kita ketahui bahwa anak itu dia bisa belajar berbicara, sasaran pendengaran dia harus normal. Sehingga kalau pendengaran dia ada masalah, anak ini pasti akan mengalami gangguan atau hambatan berbicara. Walaupun memang gangguan berbicara belum tentu kalau dia ada gina. Ini memang sangat menarik sekali ya karena tidak banyak yang mengetahui bahwa screening pendengaran pada ibu-ibu itu sangat penting, sangat diperlukan atau sangat penting untuk ibu-ibu. Apabila ada yang bertanya atau ingin konsultasi secara langsung dengan dokter, silakan di
faktor genetik juga bisa, kemudian dari faktor genetik juga bisa, ya. Dari mulai sejak prenatal, prenatal, kemudian postnatal itu bisa terjadi. Apa misalnya pada prenatal misalnya terjadi infeksi pada waktu dia hamil, ya, infeksi toros, toksoplasma adalah itu kemudian prenatal misalnya ada bayi yang lahir kurang bulan, dia lahir dengan bertubi-tubi, dia lahir dengan riwayat aspiksia misalnya, itu semua juga jadi faktor itu akan menderita gangguan atau tuli penarahan. Kemudian pada postnatal juga bisa, jadi setelah lahir anak-anaknya terkena infeksi toros tadi ya, itu juga bisa mereka. Jadi bisa terjadi waktu prenatal, bisa terjadi waktu prenatal atau postnatal itu juga bisa memberatkan. Ini ada pertanyaan lagi dok dari wanita dengan Ibu atau Mbak Ibu Haris. Dok, untuk bayi usia 1 tahun, apakah bisa dilakukan pemeriksaan pendengaran atau OAE? Jadi kalau pemeriksaan OAE ini sebenarnya nggak ada batas usia, jadi kalau kita bicara screening itu tentu semakin awal perdagangan semakin bagus. Diusahakan kalau dia belum meninggalkan rumah sakit, jadi dia dilakukan screening. Tapi pemeriksaan OAE sendiri sebenarnya bisa kita kerjakan di semua tahap usia sebenarnya. Tapi itu berbeda nggak dengan pemeriksaan pada bayi dan pemeriksaan yang pada lansia? Ya, bisa berbeda karena pemeriksaan ini juga bisa membantu menunjang penegakan diagnosis penyakit tertentu ya. Jadi bisa berbeda dengan screening pada bayi lahir. Ini ada pertanyaan lagi dari Isi Bunda Pati. Dok, untuk OAE apakah sudah rutin di RS Nasional Kesehatan? Ini ada untuk fasilitas saya. Apakah sudah rutin dilakukan di rumah sakit kita? Jadi di rumah sakit kita sudah kerjakan sejak tahun 2000 sekitar 2016 kalau ya. Itu memang itu kemudian seperti alatnya bermasalah, alatnya sudah kita servis, sekarang sudah mulai lagi. Artinya kalau sekarang sudah bisa dilakukan ya dok. Kalau misalnya dilakukan di rawat jalan bisa ya? Di rawat jalan juga bisa. Artinya begitu mungkin kalau pasien yang ulang kali ini atau yang sebelumnya ini setelah lihat tampaknya tema hari ini ingin melakukan pemeriksaan. Oh saya mau saya terbawa apa? Jadi bisa dilakukan di poli. Bisa. Ini ada pertanyaan lagi dari Irma Novia Joynet. Mari kita dok, bagaimana cara sederhana kita kemarin pada akhir-akhir ini apa yang menarik pertanyaan yang bagus. Secara sederhana untuk mendeteksi pendengaran pada bayi. Seperti apa dok? Jadi kalau kita bicara bayi kemarin dia nggak kan setelah lahir dalam dia sudah dengar. Jadi kalau kita bicara anak yang paling kita dengan alat screening OAE karena hasil pemeriksaan objektif ya, melihat ada nggak gangguan dengaran pada anak. Nah kemudian dia kalau gangguan pemeriksaan OAE ya tentu kita harus memperhatikan perkembangan anak ini. Ya. Misalnya lagi tidur tempat-tempat keras dia aja. Kita harus lihat anak yang tidak ada suara, pertama suara sebenarnya kita harus hati-hati. Karena biasanya kalau anak yang dapat berbicara agak telat kalau datang ke poliklinik. Jadi peran orang tua itu juga penting untuk melihat perkembangan anak. Jangan sampai kita periksa OAE hasilnya bagus, habis itu dibiarkan itu. Karena kita tahu bahwa terjadinya gangguan pada anak bisa juga pada postnatal setelah anak itu berkembang dari sejak pegang anak hingga walaupun sekarang pemeriksaan OAE itu lalu melihat bahasa saya lagi saya panggil kok 3 kali oleh ya ada gangguan anak sehingga kita ada wajib sangat ada kecurigaan saat itu. Jadi artinya walaupun hasil pemeriksaan yang katakan bagus, itu bukan berarti langsung pasangan gitu ya. Dia baru
tapi kan setelah belum pulang tentu keluar nanti ada ada masalah ya. iya betul. Mungkin jadi pernah obat pil atau apa itu mungkin salah satu bisa ya berbeda ada masalah apa namanya berat ya. Ya, batuk-batuk misalnya gangguan produksi namanya produksi itu bisa terlihat. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Usi Muda Pati. Kemudian untuk BERA, apakah bisa dikerjakan dok di Rumah Sakit Mitra Husada terkait untuk pelacakan speed daily? Gitu dokter. Untuk BERA ini dok. Mungkin speech delay. Iya, speech delay. Speech delay itu adalah keterlambatan berbicara pada anak yang memang cukup erat hubungannya dengan masalah gangguan pendengaran biasanya ya. Jadi pemeriksaan BERA di sini kita udah rutin kerjakan kok. Sudah rutin ya. Bisa dikerjakan. Tapi kalau untuk speech delay ini bisa dokter. Untuk ini apa? Ya, anak-anak dengan speech delay itu termasuk target kita untuk lakukan pemeriksaan OAE dan pemeriksaan BERA. Begitu. Jadi sudah bisa ya dok ya dilakukan di tempat kita ini dokter. Jadi untuk tadi Mbak Usi Mudapati itu tadi jawaban dari narasumber kita dari Dokter Muslim bahwa itu bisa dilakukan di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Mitra Husada, boleh melalui kontak person kita atau datang langsung ke Poli gitu ya dok ya. Nanti bisa dilakukan pemeriksaannya. Dokter untuk pemeriksaan ini nih dok, kalau misalnya nih ada bayi-bayi atau keluarga yang menganggap bahwa anak saya ini sudah dilakukan pemeriksaan bagus, kemudian anak saya 2-3 bulan setelah itu bagus, tapi begitu diberikan mainan gitu dok, mainan apa yang sekarang lebih ini yang berbunyi yang menimbulkan bunyi, tapi kok nggak banyak respon gitu, responnya lambat, anaknya lebih banyak bengong. Nah, apakah itu harus ada pemeriksaan lanjutan atau memang itu takutnya nih dok, miskomunikasi antara orang tua bahwa kemarin hasilnya bagus kok anak saya nggak bisa respon dengan baik, apakah hasilnya itu nggak akurat seperti itu ya dok ya, kita menghindari adanya miskomunikasi seperti itu. Itu harus seperti apa nih dok, orang tua mengantisipasi seperti itu dok. Ya. Jadi gangguan yang seperti diceritakan tadi memang biasanya kita lakukan kerjasama nih antara dokter THT dengan dokter anak ya. Jadi pada anak-anak yang sudah kita periksa ternyata pendengarannya itu bagus, tidak ada masalah dari hasil pemeriksaan atau BERA-nya bagus. Kemudian kok dia masih kadang responnya kurang. Nah, biasanya kita konsulkan ke bagian anak untuk melihat ada nggak misalnya gangguan tumbuh kembang pada anak yang mengakibatkan dia responnya kurang gitu ya. Jadi memang ini sangat spesifik. Jadi tiap gangguan itu harus dicari dulu penyebabnya Mbak Dwi. Apa sih yang membuat dia responnya berkurang? Kalau ternyata pendengarannya bagus dan dia masih respon kurang, itu kita harus bahas lebih lanjut lagi seperti itu ya. Artinya dengan hasil yang bagus itu pun sebenarnya bukan acuan yang harus dipegang teguh sama orang tuanya gitu ya dok ya. Bahwa kalau memang ada keterlambatan artinya harus ada pemeriksaan lanjutan yang bahwa tumbuh kembang itu nggak hanya di pendengaran gitu ya dok ya. Ada tumbuh kembang yang lain yang harus dilakukan pemeriksaan gitu ya dok ya. Iya betul Pak. Jika viewers atau audiens yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita, boleh ditanyakan. Kalau ingin ini nanti kita ajak untuk bergabung bersama narasumber kita. Ini ada yang bertanya nih dok dari Bayus EP, izin tanya dokter, pada anak yang usia berapa ya dok yang paling mudah diperiksa untuk BERA dokter? Pada usia berapa anak yang bisa diperiksa BERA yang paling muda iya dokter, paling muda bisa diperiksa. Ya, jadi tadi kita sudah membahas sedikit mengenai BERA ya. Jadi pemeriksaan OAE ini kan screening ya. Jadi kita lakukan screening. Kalau misalnya dia ternyata hasilnya refer, maka kita harus follow up anak ini ya. Jadi pemeriksaan tambahnya nanti adalah pemeriksaan BERA. Kalau bisa sih enggak usia 6 bulan udah kita kerjakan. Kenapa? Karena intervensi yang kita lakukan itu semakin cepat akan semakin baik hasilnya pada anak yang mengalami gangguan pendengaran seperti itu ya. Artinya BERA itu kelanjutan ya dok ya? Kelanjutan dari screening pendengaran pada awal ya dok ya? Jika memang ada permasalahan di screening awal, artinya BERA itu bisa dilakukan gitu ya? Kalau memang screening dari awalnya bagus, artinya BERA pun tidak dilakukan gitu ya dok ya? Artinya untuk pemeriksaan kita di Rumah Sakit Mitra Husada, kami selalu membuka layanan kami untuk dilakukan
pemeriksaan screening pendengaran pada bayi ataupun BERA atau pemeriksaan yang lain berkaitan dengan pendengaran. Tema kita hari ini cukup menarik, sangat menarik, bahwa pendengaran itu sangat penting untuk pertumbuhan bayi, untuk pertumbuhan atau masa kembang untuk bayinya. Dan setelah kita bahas tadi sedikit tentang pendengaran, bahwa ini menarik sekali bahwa tidak semua audiens atau tidak semua viewers dan di luar sana itu mengetahui ya dok ya, mengetahui bahwa ini sangatlah penting gitu ya. Nanti jika ingin audiens atau viewers yang ingin bertanya atau lebih jauh mengenai pendengaran atau ingin secara langsung bertemu dengan narasumber kita, bisa ke Poli ya dokter ya, bisa ke Poli kita untuk pemeriksaan pendengaran itu. Jadi ini dokter, karena kita dibatasi oleh waktu ini dok, waktu kita 45 menit ini dok, dan nggak terasa ini dok, 45 menit sudah berlalu, dan sepertinya memang tema kita memang menarik ini dok. Jadi audiens ini atau para ini yang di luar sana mungkin belum begitu paham ya dok ya. Jadi pertanyaan yang belum terjawab ya? Iya betul dokter. Mungkin bisa DM mungkin yang masih bertanya ya, bisa langsung direct message. Iya boleh dokter. Nanti bagi audiens yang ingin bertanya langsung, boleh melalui atau mengusulkan materi lab kita, bisa mengusulkan melalui direct message atau DM di Instagram di Rumah Sakit Mitra Husada, atau Instagram narasumber kita langsung dengan Dr. Muslim gitu ya dok ya. Dan atau melalui Facebook Messenger di Rumah Sakit Mitra Husada, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube kami. Jika ada yang tadi beberapa yang belum terjawab pertanyaannya, bisa ditanyakan secara langsung melalui Instagram narasumber kami. Nanti dengan senang hati Dr. Muslim akan menjawabnya, karena beliau memang sosial medianya memang selalu aktif gitu ya dok ya. Masa ya? Sepertinya begitu dokter. Selalu aktif, selalu memberikan informasi-informasi tentang kesehatan nih dokter. Itu sebenarnya sangat dibutuhkan itu dok. Itu secara tidak langsung edukasi untuk memberikan informasi ke masyarakat luas gitu dokter. Ya. Tidak terasa waktu perjumpaan kita. Nanti kita akan ada sesi untuk foto dengan baby kita yang tadi dilakukan pemeriksaan. Dan karena waktu kita sudah dibatasi, kita sudah 45 menit. Terima kasih kepada audiens, tetap menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Selamat siang, sampai jumpa di Instagram, Facebook Live, YouTube berikutnya. Keep safety and healthy, kesehatan Anda, kepedulian kami. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.